Membuka hari dengan inspirasi, menajamkan budi lewat diskusi. Selamat datang di ruang belajar Matahari Pagi. Sering lihat promo buku kan? Tapi pernah nggak sih kepikiran, apa ya strategi di baliknya? Nah, kali ini kita bakal bongkar satu penawaran yang, wah, ini lebih dari sekedar bonus gratis. Kita akan lihat gimana 3 buku bisa dirancang jadi satu kesatuan, jadi semacam ekosistem belajar yang utuh. Oke, jadi penawaran itu simple banget. Beli 1 buku utama soal coding, dapat 2 e-book gratis. Kedengerannya biasa aja ya kan? Cuma bonus. Tapi, nah ini dia. Justru di dalam bonus inilah kunci dari seluruh metode belajarnya disembunyiin. Ini nih yang bikin penasaran. Kenapa coba bonusnya bukan katakanlah diskon gede atau stiker lucu, tapi malah 2 buku spesifik lain? Nah, jawabannya itu ternyata ngebuka sebuah strategi pendidikan yang pinter banget. Jadi, buang jauh-jauh pikiran kalau ini cuma promosi biasa. Sama sekali bukan. Ini tuh sebuah pengalaman belajar yang udah dirancang dengan sangat teliti. Bonus-bonus ini bukan sekedar pemanis loh, mereka justru pilar-pilar penting dalam sebuah sistem pembelajaran yang lengkap. Nah, kuncinya tuh di sini, ketiga buku ini sengaja banget dirancang bukan untuk dibaca sendiri-sendiri. Mereka tuh saling melengkapi, kayak menciptakan efek bola salju gitu pas kita belajar. Hasilnya, tentu aja pengalaman yang jauh lebih dalam dan bermakna dibanding cuma belajar dari 1 buku doang. Dan inilah inti dari semua strategi ini. Penulisnya sendiri nyebut ini sebagai ekosistem belajar. Keren ya istilahnya. Yuk kita bedah apa sih sebetulnya maksudnya. Jadi apa sih ekosistem belajar itu? Gini deh, bayangin aja setiap buku itu kayak bagian dari satu tim yang solid. Ada imajinasi yang datang dari cerita, terus ketemu sama struktur yang jelas dari buku panduan, dan semuanya dikuatin sama skill dari buku utamanya. Semuanya kerja bareng, saling dukung. Ternyata, ekosistem ini tuh dibangun di atas 3 pilar utama. Jelas banget. Pertama, ada cerita. Ini tugasnya buat mancing imajinasi. Kedua, ada panduan buat ngasih struktur. Dan yang ketiga, tentu aja, fondasi atau keterampilan teknisnya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya, soal cerita. Semuanya itu berawal dari sini. Dari e-book bonus yang pertama, sebuah buku cerita. Yap, buku cerita. Ini tuh titik awalnya, percikan api yang nyalain seluruh proses kreatif. Bahkan sebelum 1 baris kode pun kita tulis. Jadi, e-book bonus yang pertama ini judulnya Petualangan Anak. Ini bukan dongeng pengantar tidur biasa loh. Anggap aja ini kayak cetak biru dari sebuah dunia. Anak-anak tuh diajak buat nyelamin karakter-karakternya, latarnya. Karena pada akhirnya, dunia inilah yang bakal mereka hidupin pakai coding. Tujuannya itu dijelasin dengan cakep banget di sini. Cerita ini adalah, kutipannya nih, bahan baku imajinasi. Keren kan? Jadi ini tuh sumber idenya, sumber inspirasi yang nantinya bakal diubah jadi logika di dalam sebuah game interaktif. Oke, imajinasinya udah dapat nih. Terus, gimana cara mubah semua ide keren itu jadi kode? Nah, disinilah pilar kedua masuk. Dia ini jembatannya, yang nyambungin antara ide dan eksekusi. Dan jembatan itu, ya, e-book bonus yang kedua. Kalau kita bandingin, jadi jelas banget bedanya. Buku cerita petualangan anak itu ibarat apanya, idenya, imajinasinya. Nah, kalau panduan teknis yang ini tuh bagaimananya, peta jalannya gitu. Buat ngubah fantasi jadi fungsi yang beneran jalan. Yang menarik, panduan ini tuh ternyata dirancang buat 2 tipe pembaca sekaligus. Buat anak-anak
Ini ya, instruksi teknis, langkah demi langkah, gampang diikuti. Tapi buat orang tua dan guru, ini jadi semacam alat bantu. Alat buat nuntun proses belajar, ngatur sisi teknisnya, bahkan tanpa perlu jadi jago coding dulu. Pinter kan? Oke, sekarang coba kita satuin lagi semua kepingan puzzle ini. Kita punya cerita sebagai bahan bakar imajinasi. Kita punya panduan teknis buat ngejadiin ide itu nyata. Dan kita punya buku utama sebagai fondasi keterampilannya. Terus, apa yang kita dapat? Hasilnya itu jauh lebih dari sekedar ngajarin coding. Ini bukan cuma soal ngajarin perintah atau sintaksis, tapi ini soal membangun sebuah petualangan belajar yang utuh, yang terstruktur, dan yang paling penting sangat menyenangkan. Dengan nyatuin cerita, imajinasi, dan logika, ekosistem ini nggak cuma ngajarin anak coding, tapi benar-benar ngajak mereka masuk ke sebuah petualangan dari halaman pertama sampai baris kode terakhir. Model ekosistem kayak gini nunjukin betapa kuatnya pembelajaran yang terintegrasi kan? Dan ini jadi bikin kita mikir, gimana ya kalau pendekatan ini kita terapin di bidang lain? Coba bayangin deh, kalau setiap pelajaran, entah itu sejarah atau matematika, dirancang bukan cuma sebagai tugas, tapi sebagai sebuah petualangan. Menarik ya berarti pikirin. Terima kasih sudah menyimak.